Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 ingin mendiskusikan sedikit mengenai self-esteem bagi remaja di era digital saat ini. Perkenalkan, saya Talita Otiamuti sebagai MC, teman saya Fiatina sebagai moderator, Aisyah sebagai narasumber 1, dan juga Ersinta sebagai narasumber 2. Saat ini kita akan mendiskusikan mengenai media sosial dan krisis self-esteem bagi remaja di era digital. Untuk lebih lanjutnya, diskusi akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Fiatina. Jadi Mbak, kita di sini akan membahas mengenai self-esteem pada remaja ya. Nah, mungkin untuk awal aja nih. Jadi kenapa sih kita tuh membahas media sosial dan self-esteem pada remaja? Karena kan memang belakangan ini tuh kan banyak ya beredar kayak semacam remaja itu tuh sering terpapar oleh media sosial gitu ya Mbak. Kemudian juga media sosial itu tuh mempengaruhi cara mereka ya Mbak, baik berperilaku maupun berpenampilan gitu kan, banyak hal aspek ya yang mempengaruhi remaja saat ini terkait dengan media sosial. Nah, media sosial itu tidak hanya dari aspek yang tadi saya sebutkan ya, dari cara berkomunikasi dan mereka bersenang-senang, dan juga bahkan melihat dirinya sendiri itu sangat bergantung pada media sosial itu Mbak, sehingga berdampak pada besarnya rasa percaya diri remaja itu termasuk dalam self-esteem seperti itu. Oke, lalu kalau menurut Mbak Aisyah sendiri nih, self-esteem itu apa? Jadi self-esteem itu secara seseorang itu menilai dan juga menghargai dirinya sendiri Mbak. Nah, biasanya dalam psikologi itu self-esteem itu penting ya untuk hal yang berkaitan dengan kesehatan mental individu gitu. Nah, self-esteem sendiri itu ada kaitannya dengan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga hubungan sosial dia di lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian juga kemampuan mereka dalam menghadapi masalah, dan juga ketika self-esteem dalam diri seseorang itu baik gitu ya, kemampuan mereka dalam menghadapi masalah ataupun situasi yang saat ini mereka hadapi itu jauh lebih gampang dilalui ketimbang ketika mereka memiliki self-esteem yang rendah gitu. Nah, ketika self-esteem mereka itu rendah, mereka itu jadi rentan gitu ya Mbak, dan apalagi karena pengaruh media sosial itu kan Mbak. Jadi yang kita tahu sendiri kan, kalau remaja itu kan pasti ibaratnya itu labil kan dalam hal bermedia sosial. Nah, begitu. Nah, itu tuh jadi pengaruh besar pada self-esteem mereka gitu. Oke, jadi self-esteem itu penting ya, karena untuk agar remaja itu bisa membantu untuk dalam mereka menangani masalah seperti itu ya. Karena self-esteemnya juga berpengaruh terhadap bagaimana mereka di lingkungannya seperti itu ya. Iya. Oke. Lalu selanjutnya Kak, menurut Kakak seberapa sering sih sekarang remaja itu menggunakan media sosial? Kalau yang dari aku tahu ya, memang remaja saat ini tuh nggak bisa lepas ya dari media sosial. Contohnya di lingkungan aku sendiri itu banyak sekali sih remaja-remaja itu yang terpapar media sosial. Nah, menurut data statis juga pengguna media sosial itu 98% itu banyak didominasi oleh remaja-remaja dari umur 13 sampai 18 tahun gitu loh Mbak. Nah, mereka tuh udah memakai media sosial itu sudah semacam makanan sehari-hari gitu, yang mereka tuh nggak bisa lepas dari media sosial mereka. Nah, begitu. Dan rata-rata dari mereka itu bisa menggunakan media sosial itu lebih dari 6 jam per hari, dan itu tuh udah di luar batas normal remaja-remaja memakai media sosial gitu kan Mbak. Nah ini juga tuh menjadi bagian penting dari keseharian mereka, karena memang udah nggak bisa lepas dari media sosial itu, jadinya mereka selalu bergantungan sama medsos mereka itu. Oke, jadi untuk anak sekarang tuh emang lebih condong ke arah media sosial ya Mbak, karena dengan kemudahan teknologi sekarang tuh kayak apa-apa tuh lewat HP, terus apa-apa lewat HP seperti itu ya. Oke, lalu kenapa sih media sosial itu bisa membuat self-esteem pada remaja itu turun? Karena kan media sosial ini tuh sangat berpengaruh besar ya terhadap fashion maupun perilaku kita, tuh sangat banyak berdampak ya. Nah, gimana sih, karena kan kita tahu lah ketika remaja itu ibaratnya sudah dikatakan dia labil kan, dan di usia-usia mereka itu sering mencari validasi untuk orang-orang di sekitarnya untuk menampakkan citra dirinya yang sempurna kayak gitu ya Mbak ya. Nah, di media sosial itu kan banyak menampilkan versi diri mereka itu yang memang terlihat sempurna seperti aku bilang tadi kan. Nah, itu tuh
yang membuat mereka tuh menjadi perbandingan, kayak merasa kepercayaan diri mereka itu bisa menurun ya pada saat mereka ketika mereka tidak bisa mengaitkan di kata sempurna itu tadi. Nah itu tuh sangat membuat mereka bergantungan pada media sosial, sehingga media sosial itu menjadi tolak ukur untuk standar mereka kayak gitu. Jadi juga media sosial tuh buat mereka mencari validasi gitu ya, kan dirinya sendiri, apalagi remaja kan masih labil-labilnya dan mereka kan kayak butuh validasi yang banyak seperti itu ya. Oke. Lalu kenapa urusan penampilan di media sosial juga bisa berpengaruh kepada kepercayaan diri remaja? Karena kan di media sosial itu kan pasti kita tahu lah ya, semakin berkembangnya zaman itu kan banyak standar-standar yang bisa mematok seseorang gitu ya di media sosial. Nah kadang itu tuh memang di media sosial itu standarnya tuh nggak realistis gitu loh Mbak. Kayak kita lihat tuh kayak nggak senyata yang ada di dunia nyata gitu kan. Nah, saking nggak realistisnya gitu kan standar-standar di media sosial itu. Nah kemudian tuh ini yang membuat remaja itu tuh jadi semakin bergantungan dan semakin terdorong lah mereka itu untuk menunjukkan citra dirinya supaya bisa diterima dengan standar-standar media sosial tadi itu gitu kan. Standar itu kan ada banyak ya Mbak, bukan standar perilaku aja, fashion, dan nggak fashion aja, kadang sampai hal-hal detail kecil itu tuh ada gitu standarnya di media sosial kayak gitu Mbak. Nah sehingga ketika mereka ini tidak mengikuti standar tersebut, dari mereka itu merasa kayak rasa percaya dirinya tuh jadi rendah gitu ya Mbak, merasa takut nggak diterima di lingkungannya gitu, apalagi di media sosial gitu kan. Semakin banyak viewsnya kan semakin mereka bergantungan ya dengan media sosial itu kan Mbak. Jadi itu yang mematok kayak aku ngikutin standar ini nih, berarti aku sudah bisa diterima dong untuk suatu kalangan. Apalagi ini ya Mbak, remaja-remaja tuh masih labil-labil banget, jadi kayak mereka tuh masih merasa kayak kalau aku bisa berpenampilan diri yang baik pasti aku bakal mau diterima, bakal mau digini-gini sama, terus kayak mereka juga cari kayak aku ini loh, aku kayak gini loh kayak gitu ya. Nah selanjutnya untuk ini media sosial kan membuat kita seharusnya terhubung ya, apalagi dengan kemudahan teknologi sekarang, apalagi dengan kecanggihan kayak ada HP, laptop, lalu ada lain-lainnya, kayak kita kan bisa kayak terhubung dengan melalui video call, telepon, SMS, DM atau yang lainnya ya. Tapi kenapa kok malah realitanya yang kita lihat tuh masih banyak yang merasa kalau mereka itu kesepian, padahal kan seharusnya kalau kita merasa terhubung tuh kita tuh gak kesepian dong gitu. Itu kenapa? Oke, sebelumnya seperti yang sudah Mbak Kia sebutkan tadi ya, kalau media sosial ini kan sekarang memudahkan kita untuk berinteraksi sosial, baik itu dengan dunia nyata atau teman-teman yang ada di media sosial aja. Sebenarnya media sosial ini kan emang memudahkan kita kayak tadi, apalagi berinteraksi lewat DM, video call dan sebagainya. Nah, tapi orang-orang yang remaja-remaja sekarang itu lebih banyak jadi di media sosial itu berinteraksinya hanya sebatas di media sosial aja. Jadi kayak mereka lebih banyak kayak tadi yang Mbak Isya sudah sebutkan tadi, mereka lebih banyak mencari validasi ya di media sosial. Nah itu karena mereka terpatok di validasi media sosial ini, jadi menyebabkan mereka itu hanya berinteraksi sebatas di media sosial aja. Jadi mereka lebih banyak untuk berinteraksi di media sosial, untuk ngobrol sama teman dekatnya yang asli itu kadang berkurang gitu. Terus kadang komunikasi, pokoknya komunikasi di lingkungan nyata, di dunia nyata itu malah sedikit. Jadi itu yang membuat orang-orang remaja, apalagi remaja-remaja, mereka tuh lebih sering berinteraksinya di media sosial. Jadi ya itu tadi Mbak. Oke, jadi kayak seharusnya kan media sosial ini membantu, tapi realitanya kan kayak malah mereka itu terlalu apa ya, kayak mungkin karena terlalu nyaman di media sosial, kayak aku nggak harus ketemu nih, aku kayak cuman tinggal pakai HP, tinggal gini-gini doang, kayak jadi kayak jadi mereka juga malas ya sama kayak kalau mau ketemu sama orang lain, jadi kayak mereka tuh juga nggak ada interaksi gitu kan ya sama. Jadi di dunia aslinya ya mereka komunikasi dengan teman-teman dekatnya itu kurang. Iya. Nah, kalau dampak yang bisa dampak yang paling besar yang bisa dirasakan oleh remaja yang terlalu bergantung sama media sosial ini apa? Kalau dampak yang besar mungkin ya Mbak, karena tadi kan remaja itu lebih banyak mencari validasi di media sosial ya. Jadi kayak mereka men-share terkait aku nih sekarang lagi apa sih, terus atau men-share terkait fotonya, atau mungkin
pakai baju baru dan sebagainya. Nah, tapi tentunya kalau di media sosial itu nggak semua orang pasti suka dengan kita ya. Karena misal kita update tentang kita lagi ngapain nih, pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Kayak, ngapain sih kayak gitu aja kok di-upload, pasti ada aja yang kayak gitu kan. Jadi kalau untuk dampak terbesarnya pasti cyberbullying sih Mbak. Jadi bullying tapi yang dilakukan secara lewat media sosial. Dan cyberbullying pun akhirnya ini memang banyak sekali Mbak. Iya, Apalagi betul. kayak kadang kan anak-anak remaja yang ngikutin tren-tren TikTok atau media sosial gitu kan, kayak mereka tuh yang penting ngikutin aja kan, tanpa Betul. mereka tahu kalau itu tuh sebenarnya benar atau salah seperti itu ya. Oke. Nah, biasanya kalau cyberbullying itu bentuknya seperti apa aja Mbak? Cyberbullying itu bentuknya banyak ya Mbak. Kayak gimana aja Mbak mungkin? Jadi kalau untuk contoh kecilnya mungkin cyberbullying itu kayak meninggalkan komentar negatif, misal mengejek tubuhnya, atau ini dia jelek banget sih badannya, atau bajunya jelek banget gitu. Terus ada juga kayak misal mengejek budaya, suku dan sebagainya, kayak gitu sih Mbak. Oke, lalu berarti maksudnya ketergantungan media sosial ini ada kaitannya dengan itu kesejahteraan psikologis remaja ya berarti? Oh pasti tentunya ada. Karena remaja itu tadi kan sangat tergantung dengan media sosial. Mereka mencari validasi di media sosial kayak ini aku kalau posting ini kalau jumlah likes-nya banyak berarti orang-orang suka aku nih. Nah kayak gitu. Nah karena mereka udah kebiasaan nyari validasi di media sosial, apabila mereka lagi ngupload satu foto terus kok nggak ada yang nge-like sih, kok orang-orang nggak ada yang komen sih, apa aku jadi jelek ya sekarang. Nah itu malah membuat mereka itu jadi nggak percaya diri karena mereka bergantung ke likes atau komen orang-orang itu tadi. Nah jadinya itu mereka nggak percaya diri, jadi kurang percaya diri dan ngerasa orang-orang nggak suka sama aku ya kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat tuh sebenarnya omongan mereka tuh ya sebatas kayak mereka di media sosial saja kan ya berani kan. Jadi kayak apalagi remaja yang mereka masih mikirnya kayak berarti aku kayak gini banget ya kayak gini. Padahal belum tentu seperti itu ya Mbak. Betul. Karena remaja ini kan lagi proses mencari jati diri ya. Jadi apabila dia ngerasa orang-orang nggak nge-like postingannya, jadi mereka merasa berarti orang nggak suka aku nih gitu. Jadi malah kurang percaya diri, nanti malah bahkan bisa berpotensi mereka tuh menarik diri dari lingkungan sosial karena merasa orang-orang di sekitarnya tuh nggak suka sama mereka gitu. Berarti dampak media sosial pada self esteem remaja ini sangat besar sekali ya, karena kayak bisa membuat mereka tidak percaya diri, mereka merasa rendah diri, kayak apa-apa tuh kayak kalau mereka dikritik tuh kayak loh aku emang segitu banget ya, aku segini banget ya, seperti itu ya. Oke. Nah jadi kan tadi kan kita juga sudah berbincang-bincang nih hal-hal yang kita sudah diskusikan tadi. Nah menurut Mbak nih, apa inti dari pengaruh media sosial ke self esteem remaja? Boleh bebas? Kalau intinya yang aku bisa tangkap ya dari diskusi kita hari ini tuh memang media sosial itu bukan sesuatu hal yang kita anggap sebagai pandang remeh ya gitu ya. Semakin berkembangnya zaman memang media sosial ini tuh semakin gampang sekali untuk mempengaruhi seseorang, apalagi di kalangan anak remaja. Mungkin memang lebih penting ya untuk kita ke remaja-remaja ini tuh lebih aware lagi untuk media sosial mereka, karena memang di masa-masa mereka yang masih labil mencari jati diri mereka, itu tuh mereka masih belum bisa membedakan secara baik mana yang pantas, mana yang tidak pantas untuk mereka tiru gitu. Nah dari hal ini tuh bagaimana kepercayaan diri mereka bisa terganggu gitu kan dengan adanya media sosial tadi. Nah itu kan balik lagi ya, memang banyak aspek yang harus kita sadari ya dengan adanya pengaruh media sosial itu tadi. Gimana cara kita untuk lebih secara garis besarnya itu lebih memperhatikan lagi untuk remaja-remaja sekarang ini, bagaimana caranya bijak untuk menggunakan media sosial gitu. Dan juga pastinya tidak terlepas bagaimana orang tua mereka untuk memperhatikan mereka bermedia sosial ya, walaupun di kategori 13-18 tahun itu kan memang masih belum belum bisa mencerna secara baik gitu ya. Dan itu tuh tugas orang tua sebagai untuk fondasi untuk anak-anaknya membedakan mana yang mereka pantas untuk tiru dan mana yang mereka nggak pantas untuk ditiru. Nah itu juga nanti bisa mempengaruhi aspek kedepannya lah, apalagi berkaitan dengan self esteem mereka juga gitu. Jadi mereka bisa lebih percaya diri lagi tanpa pengaruh media sosial. Jadi memang hal-hal yang membuat remaja ini
terlalu apa ya, sebenarnya terlalu banget ke media sosial tuh ya emang karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya ya, dimana kayak nggak ada pengawasan orang tua, dimana mereka masih berusaha untuk mencari jati diri kayak siapa sih aku gitu ibaratnya. Jadi kayak mereka tuh mencari mungkin karena tidak ada pengawasan dari orang tua, mereka melakukan dengan hal yang salah, mereka mencari modeling yang seharusnya tuh nggak harus mereka modeling gitu loh. Apalagi kayak media sosial kan sangat luas, konten-konten yang di dalamnya belum tentu juga yang baik juga kan untuk setiap remaja kayak gitu. Jadi ya namanya anak remaja labil seperti itu ya. Oke, nah terus nih bagaimana menurut kakak-kakak nih cara yang bisa kita lakukan agar media sosial itu nggak terlalu berdampak buruk pada remaja? Mungkin bisa disenggarkan. Oke, kalau untuk solusi mungkin yang nggak terlalu ribetnya, yang pertama dari diri remajanya itu sendiri sih. Jadi remaja perlu tahu cara penggunaan medsos yang baik dan benar itu seperti apa. Jadi kayak misal tahu kapan harus berhenti untuk scroll, kemudian tahu mana nih konten yang emang ini tuh bagus untuk ditiru, atau mana nih yang konten yang ini tuh sebenarnya nggak baik untuk ditiru gitu. Kemudian kasih batas waktu juga sih, kayak misal kayak nggak seharian kita tuh nonton media sosial aja gitu. Jadi kita juga bisa batasi batasi waktu dalam penggunaannya juga. Terus orang tua yang tadi Mbak Aisyah bilang, itu orang tua juga emang berperan penting ya. Jadi untuk orang tua di luar sana yang mungkin punya remaja itu bisa berperan penting untuk mengawasi anak-anaknya dalam bermedia sosial. Jadi apakah anak-anaknya ini tuh sudah menggunakan media sosial dengan bijak dan baik atau belum. Oke, jadi memang banyak sekali solusi yang bisa kita lakukan, apalagi solusi dari dasar dulu seperti pengawasan orang tua yang sangat penting untuk anak-anak, karena memang bagaimanapun juga pengawasan dari orang tua itu kan sangat penting, karena orang tua kan juga kayak sebuah rumah bagi mereka, yang dimana pasti orang tua itu selalu menjadi model pertama bagi anak-anak mereka. Kalau orang tua tidak bisa memberikan model yang baik, maka anak-anak pun juga akan menerima hal-hal yang tidak baik seperti itu ya. Oke, jadi baik untuk Mbak-mbaknya, saya terima kasih sekali Mbak sudah ingin menyampaikan pendapatnya mengenai beberapa hal yang sudah saya tanyakan kepada Mbak-mbak semua mengenai self esteem ini pada remaja. Nah, untuk selanjutnya akan saya berikan ke MC. Jadi sedikit diskusi mengenai self esteem di era sekarang pada remaja. Nah, mungkin cukup untuk diskusi hari ini ya teman-teman. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.